Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Regina Jayani. Saya dari kelas 1 Teknik Perpajakan C dengan NIM 2025-62310065. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, serta fungsi pajak sebagai fungsi reguler dalam sistem perpajakan. Lalu, ada pengertian PPN. PPN termasuk ke dalam jenis pajak tidak langsung. Hal ini berarti bahwa pajak tersebut dipungut oleh penjual atau pengusaha kena pajak. Tetapi, yang sebenarnya menanggung beban pajak tersebut adalah konsumen akhir yang membeli barang atau menggunakan jasa tersebut. Dalam praktiknya, PPN biasanya sudah termasuk di dalam harga barang atau jasa yang kita beli sehari-hari. Misalnya ketika kita membeli makanan di restoran, membeli pakaian di toko, atau menggunakan jasa tertentu. Dengan adanya PPN, setiap kegiatan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat akan memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Dana yang diperoleh dari PPN tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara serta pembangunan nasional. Lalu ada tujuan dan karakteristik PPN. Selain itu, PPN juga bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat. Dengan adanya PPN, setiap orang yang melakukan konsumsi barang atau jasa akan ikut memberikan kontribusi kepada negara. PPN memiliki beberapa karakteristik penting. Di antaranya termasuk pajak tidak langsung dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dibebankan kepada konsumen akhir, serta dipungut oleh pengusaha kena pajak yang kemudian menyetorkan pajak tersebut kepada negara. Lalu ada tarif dan contoh PPN. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif PPN sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penetapan tarif ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Contoh penerapan PPN dapat dilihat dalam kegiatan jual beli barang. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga Rp100.000 dengan tarif PPN sebesar 11%, maka pajak yang dikenakan adalah sebesar Rp11.000, sehingga total harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi Rp111.000. Pajak tersebut dipungut oleh penjual dan kemudian disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui sistem ini, negara dapat memperoleh penerimaan pajak dari setiap aktivitas konsumsi, barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, ada fungsi pajak reguler. Fungsi reguler berarti bahwa pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi, misalnya dalam hal konsumsi barang, kegiatan usaha, maupun kegiatan produksi. Lalu ada contoh fungsi reguler. Misalnya pemerintah dapat menaikkan pajak pada barang-barang tertentu seperti rokok atau minuman beralkohol dengan tujuan untuk mengurangi tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Selain itu juga pemerintah dapat memberikan keringanan pajak kepada usaha kecil dan menengah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja.